Sampun nggih Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada malam hari ini. Sebelum itu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Semoga hal ini juga dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kegiatan pada malam hari ini adalah bentuk kontribusi saya sebagai peserta guru penggerak yang sedang melaksanakan modul 1.4 yaitu budaya positif. Tentunya saya menyadari dan meyakini bahwa Bapak Ibu guru sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita yaitu SMKN Truco yang sangat kita cintai tentu saja. Kemudian hal ini selama ini yang saya pelajari di PGP yaitu lebih kepada teori dan pemaparan pengalaman yang telah saya lakukan atau saya alami di sekolah kita. Yang pertama yaitu tentang disiplin Bapak Ibu. Dari ternyata saya juga baru mengetahui bahwa disiplin itu berarti murid atau pengikut. Jadi kita kalau dalam PGP nih kita adalah pemimpin pembelajaran yang mana kita akan menjadi panutan bagi murid-murid kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sungkulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Ketika di depan kita menjadi panutan, ketika di tengah kita memberikan ide kepada murid-murid kita, dan ketika di belakang kita menjadi motivasi untuk mereka. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa disiplin adalah tindakan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Tentunya sebagai seorang pendidik, kita mempunyai nilai-nilai yang sudah kita yakini dan ingin kita terapkan kepada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu selain itu, sebagai pendidik, kita dapat menciptakan peserta didik yang disiplin, sehingga dapat bertanggung jawab dan berperilaku seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau mungkin sesuai dengan peraturan-peraturan di sekolah yang telah ditetapkan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sendiri, kira-kira disiplin itu apa Bapak Ibu? Tetap aturan no. Taat aturan boleh. Selain itu, tepat waktu. Ya, tepat waktu. Jika berangkat sekolah, masuk ke kelas juga setelah istirahat. Tepat waktu ketika sholat duha atau sholat duhur. Selain itu, tepat waktu pulang kira-kira disiplin juga buatan? Sangat disiplin. Disiplin. Bertindak tugas tepat waktu. Gini adalah disiplin. Kemudian kita lanjutkan yaitu apakah disiplin bentuk dari kontrol diri? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Oke, siap. Kemudian di sini tujuan dari disiplin yaitu menanamkan motivasi internal. Jadi kalau disiplin itu bentuknya kita paksa-paksa, pasti anak-anak juga akan sedikit memberontak. Selain itu juga mereka hal itu dapat berlangsung dalam jangka pendek. Tentunya dalam kurikulum Merdeka ini saya meyakini Bapak Ibu bahwa kita perlu menciptakan motivasi dari dalam diri pada peserta didik kita agar mereka itu menjadi jiwa-jiwa yang lebih merdeka dan lebih menyadari dirinya mereka sendiri itu seperti apa. Kemudian yang kedua, agar dapat menjadi pribadi yang diidamkan. Tentunya diidamkan seperti yang mereka inginkan. Pasti kan murid-murid kita mempunyai manusia impian mereka di masa depan seperti apa. Nah, kita sebagai pendidik bertugas untuk menciptakan diri mereka atau membantu menciptakan diri yang mereka inginkan di masa depan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang diyakini. Ini hampir sama dengan yang poin nomor 2, nggih. Kemudian ada disiplin identitas sukses dan disiplin identitas gagal. Nah, dalam hal ini disiplin identitas sukses dapat dilaksanakan atau dipraktekkan melalui disiplin konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sendiri tentunya sudah
sering kita laksanakan, tapi apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan restitusi kepada peserta didik kita? Jadi restitusi ini hal yang menarik, teorinya sebenarnya menarik Bapak Ibu, tapi untuk prakteknya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Kemudian disiplin identitas gagal yaitu melalui hukuman. Yang mana saya pun meyakini bahwa tidak selamanya hukuman itu buruk deh. Tinggal lihat kondisi dan situasinya, kemudian penerapannya bagaimana, jangka waktunya. Kemudian kita akan masuk ke segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses kita menuntun siswa kita agar mereka itu menyadari kesalahan mereka, kemudian menuntun kembali bagaimana caranya agar siswa tersebut dapat mengerti bahwa mereka salah dan bagaimana konsekuensinya jika mereka melakukan kesalahan. Bentar Bapak Ibu. Saya perlu melihat rekamannya dulu. Kita lanjut nggih. Bapak Ibu ada yang ditanyakan enggak? Boten? Siap. Lanjut. Oke, siap. Sebentar. Semangat, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Yaitu ciri-ciri dari restitusi. Ini bentuknya segitiga karena nanti ada 3 tindakan yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan restitusi. Tapi sebelum itu saya akan membahas ciri-cirinya. Yang pertama yaitu belajar dari kesalahan. Ini kurang N ya. Belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga sebuah tawaran bukan paksaan. Nah ini yang sangat saya garis bawahi bahwa restitusi itu merupakan kondisi komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai kesepakatan tertentu agar anak tersebut mau berubah. Nah, hal ini pasti sudah sering kita laksanakan di sekolah, tapi teorinya yang dibahas di sini memang sangat menarik. Kemudian yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi bersifat internal baru ke eksternal. Selanjutnya berfokus pada karakter. Tentu saja di sini untuk memperbaiki karakter siswa untuk menjadi pembelajar yang merdeka. Nah, di sini adalah praktek penerapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita sebagai pendidik dapat menuntun siswa kita untuk menstabilkan identitas mereka jika mereka melakukan kesalahan. Tentunya dengan beberapa pertanyaan tersebut, yaitu satu, yang dapat saya contohkan di sini, apakah misalnya ada anak yang telat gitu. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri? Mohon maaf, kayaknya salah ini. Oh, menstabilkan identitas. Apakah kamu di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti contohnya, apakah kamu sadar kalau kamu sudah melakukan kesalahan dalam hal ini? Jadi kita menyadarkan siswa kita apakah mereka tahu kalau mereka salah. Kadang kan anak ada yang merasa tapi juga ada yang santai aja walaupun salah, ya udah nggak apa-apa, chill aja hidupnya gitu. Tapi padahal sebenarnya kan sebagai pembelajar kita memang harus menyadari kesalahan diri kita agar kita dapat memperbaiki hal tersebut dan juga menjadi manusia yang lebih baik. Nah, hal itu Bapak Ibu yang perlu kita tekankan kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita dapat menanyakan keyakinan peserta didik kita, apakah hal yang mereka langgar itu sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah, atau mungkin bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, agar begitu. Kemudian selanjutnya, di sini ada tindakan memberikan penghargaan. Tentu saja kita sebagai pendidik itu sangat ingin memberikan penghargaan kepada siswa kita. Betul ya Bapak Ibu?
Nggih. Betul, betul. Betul. Kira-kira contoh pemberian penghargaannya seperti apa? Bisa ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Pak Asin itu sama puterannya itu penghargaan itu. Monggo Pak Asin menyampaikan pengalamannya. Nggih, ada yang mau menyampaikan? Mungkin Bu Endah mau menyampaikan pengalamannya memberikan penghargaan kepada siswa kita. Penghargaan itu maksudnya dalam bentuk apa kira-kira? Penghargaan itu dalam bentuk hadiah bisa Bu, atau mungkin di sini yang saya contohkan adalah dalam bentuk seperti sekedar senyuman atau kata-kata semangat itu juga dapat menjadi sebuah penghargaan untuk siswa kita. Di sini. Atau mungkin dari saya nggih. Jadi akhir-akhir ini saya itu membuat stempel penilaian untuk siswa didik saya. Jadi di pembelajaran bahasa Inggris nggih. Dan hal itu cenderung ada beberapa kelas yang sangat antusias dengan hal tersebut dan ada yang biasa-biasa. Tentunya saya tidak berekspektasi bahwa semua siswa akan bahagia gitu. Tapi saya cukup bahagia jika mereka menganggap hal itu hal luar biasa karena hal itu juga saya yakin dapat meningkatkan rasa bahagia mereka dalam belajar bahasa Inggris. Jadi stempel tersebut cukup simpel menurut saya Bapak Ibu. Ada 3 penilaian, yaitu 1 excellent, luar biasa, kedua good job, kerja bagus, dan yang ketiga you must try harder, atau kamu harus bekerja lebih keras. Dan hal tersebut ketika mereka tahu, wah Bu, buku saya belum distempel, ternyata hal seperti itu juga dapat memberikan semangat untuk mereka. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan yang saya berikan kepada siswa dalam pembelajaran saya akhir-akhir ini. Selain itu, saya juga memberikan penghargaan lain, misalnya sekedar memberikan permen kecil yang saya buat menjadi bunga, atau mungkin saya kasih pita gitu lucu-lucuan, karena saya mengajar kelas perempuan gitu. Jadi saya melihat bahwa siswa perempuan itu suka hal-hal yang menarik dan lucu, dan saya menggunakan hal itu untuk meningkatkan keinginan siswa untuk mencoba membaca bahasa Inggris. Karena saya melihat siswa-siswa yang saya ajar tentunya di kelas-kelas perempuan itu mereka masih cenderung malu-malu untuk praktek bahasa Inggris, membaca atau mungkin menulis gitu. Dengan hal tersebut saya berharap bahwa mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata saya juga baru mengetahui bahwa memberikan penghargaan semacam itu kepada siswa itu dapat memberikan dampak buruk gitu. Contohnya di sini adalah yang pertama, menciptakan ketergantungan eksternal siswa. Nah, untuk mengatasi hal ini Bapak Ibu, saya sering sekali memberikan motivasi kepada siswa bahwa belajar itu memang datangnya dari diri sendiri, mereka harus mendukung diri mereka sendiri dan hal lain sebagainya agar mereka itu selain mendapatkan dukungan dari luar, mereka juga sadar mereka membutuhkan dukungan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan, misalnya menyebabkan iri hati. Jika hanya satu anak itu terus yang dipuji, sedangkan anak-anak lain tidak pernah dipuji. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu menghukum. Ada kalanya, jika tidak mendapatkan penghargaan, siswa itu akan merasa, loh kok saya nggak diberikan ucapan ya sama guru ini, itu juga bisa saja terjadi. Tapi Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita dapat menampilkan senyum tulus kepada siswa atau mungkin pijaran mata yang bangga kepada siswa untuk memberikan mereka dukungan. Hal itu juga merupakan sebuah penghargaan. Selain itu, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan, untuk memberikan penghargaan ya kepada peserta didik, yaitu pengakuan secara khusus. Dilakukan secara pribadi dengan siswa tersebut, dan dilakukan secara konsisten. Misalnya ada, kalau di 12 IKV kan ada 14 siswa aja. Misalnya saya memberikan pengakuan kepada mereka secara bergiliran tapi di waktu yang tidak sama gitu.
Atau mungkin saya memberikan penghargaan kepada satu kelas secara konsisten agar tidak ada rasa iri antara satu siswa dengan yang lainnya gitu. Kemudian juga pengakuan itu dapat diberikan kepada peserta didik secara bergantian. Tentu saja agar tidak menyebabkan rasa iri kepada siswa kita. Gitu. Dari sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada. Sudah bagus, sudah bagus. Oke, terima kasih. Di sini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Baru saja saya praktekkan di kelas bahasa Inggris akhir-akhir ini. Karena saya merasa dalam di full ke itu layar. Ya, siap. Sampun? Di apa namanya? Di full ke biar nggak kelihatan itu. Kelihatan nggih? Sip. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ada dua metode yang bisa kita laksanakan, yaitu tabel T dan juga tabel Y. Kalau tabel T ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yaitu kalau keyakinan kelas yang saya laksanakan akhir-akhir ini adalah saya dan murid itu saling menyepakati bahwa di pembelajaran bahasa Inggris itu harus dilakukan apa aja gitu. Kalau di sini contohnya adalah mengembalikan barang ke tempatnya, tidak tampak seperti meletakkan barang sembarangan. Misalnya setelah meminjam gitu nggih. Siswa itu saling menyepakati kalau harus mengembalikan barang tersebut pada tempatnya. Misalnya penghapus diletakkan lagi pada tempatnya. Jadi tampak seperti dan tidak tampak seperti ini lebih kepada hal-hal yang tidak selaras gitu. Positif dan negatifnya. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang teman yang dipinjam, tidak mengembalikan barang teman yang dipinjam. Tampak seperti untuk dilakukan, tidak tampak seperti yang tidak dilakukan. Berkata jujur, suka berbohong, menyapa teman dan guru setiap hari, acuh terhadap teman dan guru, berjalan di ruang kelas, berlari di ruang kelas. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris yang saya laksanakan akhir-akhir ini adalah saya menanyai siswa dulu, kira-kira sama ingin pembelajaran bahasa Inggris yang seperti apa gitu. Ternyata ada siswa yang mengatakan saya ingin percakapan bahasa Inggris sebelum pembelajaran gitu. Oh baik, kalau gitu akan Bunda berikan percakapan bahasa Inggris tersebut gitu. Atau mungkin ada siswa yang mengusulkan, Bu sebelum bahasa Inggris kita mengucapkan kata kerja 2 minimal untuk satu siswa gitu. Kemudian saya juga melaksanakan hal itu sesuai saran siswa. Karena guru dan siswa meyakini bahwa sebelum pembelajaran, guru dan siswa akan melaksanakan praktek ini untuk meningkatkan kemampuan siswa. Itu adalah bentuk keyakinan dan kesepakatan kelas untuk meningkatkan pembelajaran. Tentunya, keyakinan kelas ini juga bisa dipraktekkan sebagai wali kelas Bapak Ibu. Misalnya, tampak seperti siswa masuk setiap hari. Tidak tampak seperti siswa tidak masuk tanpa keterangan, misalnya yang seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke tabel Y. Tabel Y ini ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar ini lebih kepada hal-hal yang bersifat audio, yaitu seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong, mengucapkan salam, bahwa setiap siswa harus mengucapkan terima kasih ketika setelah meminjam barang, atau mungkin mengucapkan tolong ketika akan meminjam barang gitu. Hal-hal seperti ini sebenarnya cenderung terdengar tidak penting, tapi jika dilaksanakan secara konsisten, akan membentuk karakter siswa yang lebih menghormati orang lain. Kemudian terlihat ini lebih kepada bentuk visual, yaitu bekerja sama, yang mana kolaborasi ini memang sangat penting untuk dilakukan hari ini di revolusi industri 5.0, yang mana semua orang harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kita juga harus mengajarkan hal ini kepada siswa kita. Kemudian berperilaku ini misalnya lebih pada tindakan menghormati orang lain, kemudian berani menyampaikan pendapat dengan sopan, dan tumbuhnya setia kawan kepada sesama. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang pertama ada penghukum. Nah, penghukum ini lebih kepada fisik Bapak Ibu. Misalnya, kamu kok telat? Ya udah, kamu lari di lapangan 5 kali. Itu adalah penghukum.
Jadi Nah, ini Pak Asin ini. Pak Asin tadi ini. Oke Pak, saya mengakui Pak. Jadi lebih kepada hukuman fisik atau mungkin hukuman verbal. Saya minta maaf sebelumnya. Misalnya kata-katanya seperti ini. Bodoh ya kamu. Itu adalah hukuman fisik. Hukuman verbal yaitu tipe posisi penghukum, posisi kontrol tipe penghukum yang berupa hukuman fisik atau hukuman verbal. Atau seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya. Atau awas ya gitu. Hal-hal yang seperti itu. Cenderung mengancam gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Contohnya itu seperti ini. Ibu sangat kecewa loh dengan kamu. Masa gitu aja kamu nggak bisa? Atau mungkin yang kedua ini Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu kok nggak paham-paham sih? Jadi anak merasa bersalah atas tindakannya, yaitu posisi kontrol yang diterapkan tipenya membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Nah, teman ini tidak akan menyakiti murid, tapi juga dapat mempengaruhi murid dengan persuasif. Yaitu kalimatnya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya, bisa kan? Gitu. Nah, hal ini tipe penghukum, pembuat merasa bersalah, pembuat teman, itu juga sebenarnya tidak ada yang salah nih menurut saya. Tinggal kita melaksanakannya dalam jangka waktu seberapa, atau mungkin caranya bisa kita ubah-ubah Bapak Ibu. Karena kita nggak mungkin melakukan tipe-tipe yang bagus terus gitu. Ada kalanya kita memang dalam praktek di sekolah itu melakukan hal-hal seperti menghukum siswa 1-2 kali, baru nanti atau mungkin dalam sebuah conversation dengan siswa juga membuat siswa merasa bersalah 1-2 kali gitu. Jadi ada kombinasi posisi kontrol yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, yaitu mengawasi siswa menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yaitu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut. Peraturannya apa yang ada di sekolah? Atau apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Atau gini, sanksi atau konsekuensinya apa mas, mbak? Seperti itu. Itu adalah tipe-tipe pemantau. Nah ini, yang terakhir ini, tipe manajer. Ini sebenarnya tipe yang paling bagus untuk dilaksanakan. Tapi kembali lagi, bahwa kita tidak mungkin melaksanakan tipe manajer terus-menerus. Ada kalanya kita akan melaksanakan penghukum, pembuat merasa bersalah, ataupun sebagai teman kepada siswa. Atau untuk satu kesalahan siswa, kita dapat mengkombinasikan 1-2 posisi kontrol. Nah, tipe manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang sangat bagus untuk melaksanakan kurikulum merdeka sebenarnya. Posisi manajer ini juga dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan diri siswa Bapak Ibu. Misalnya jika siswa terlambat datang ke sekolah gitu nggih, yang sering di sekolah kita kan itu, atau mungkin tidak mengikuti pembelajaran gitu. Kita dapat menuntun murid tersebut untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya sehingga kita dapat mempraktekkan segitiga restitusi. Seperti bahwa melaksanakan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, mungkin ada yang ditanyakan. Api. Sampun. Mungkin Pak Satria ingin bertanya Pak Satria. Nah, harusnya direkodnya harus gini ya kok, harus ada yang tanya. Harus ada yang tanya no. Harusnya muncul semua ben kita wajah yuk. Jadi direkod api. Ya, tak bukain. Muncul lah, muncul sediluk. Mbembo aku tak tekon nak no. Aku ya tak mbembo nak no. Ya, saya tak mbembo. Direkod aku nggih. Sudah dong, selalu direkod. Oke, baik. Ya wis Bulus. Yang kamu ingat siapa?
atau guru SMP yang kamu ingat siapa namanya. Kemudian kedua, dari nama itu yang kamu ingat itu sifatnya seperti apa. Nah itu. Terkadang anak-anak itu yang sering saya tanya itu dalam praktek di kelas itu, yang paling diingat di sekolah yang terdahulu itu guru itu pemarah yang paling diingat. Pemarah atau dalam hal ini bersifat sebagai kategori penghukum. Kemudian itu yang paling banyak diingat. Kemudian yang paling baik hati juga ada yang paling diingat gitu. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Kita mau diingat kepada siswa itu seperti apa, sosok guru seperti apa, gitu. Karena kita nanti akan menjadi contoh kepada mereka, dan kita sebenarnya nggak pingin sih diingat, karena kita mengajar itu ikhlas intinya. Tapi yang patut dipelajari dari materi ini, siswa itu yang diingat dari kita itu apa? Gitu. Nah itu yang utama. Kadang ya beberapa alumni dari sekolah-sekolah saya terdahulu itu ketemu gitu loh di jalan, oh Pak Satria gitu. Oh iya Pak, saya masih ingat pesan-pesan nih Bapak, pesan-pesan apa gitu loh saya lihat. Ini. Oh ternyata apa yang pernah kita sampaikan di kelas, pelajaran-pelajaran moral atau apa gitu, itu yang diingat sama siswa. Ada 1, 2, 3 itu si sering ingat itu. Pak saya pernah Pak dihukum Pak Satria begitu karena ini, tapi saya kok menjadi ada perubahan pribadi saya dari kesalahan saya itu. Oh itu ada seperti itu. Jadi kalau kita bersifat penghukum itu memang kalau kategori oh anak ini sudah harus ditreatment seperti penghukum. Kita menjadi sosok sebagai penghukum, tapi ya memang betul sampai Mila bahwa tidak selamanya kita harus menjadi penghukum. Terkadang kan kita kan bisa melihat di sekolah kita gitu ya, guru-guru yang sifatnya penghukum itu siapa gitu, bukan seperti Pak Asin gitu. Pak Asin tidak, itu memberikan treatment sebenarnya. Yang selalu menghukum, yang selalu teriak-teriak itu siapa? Ya, kita dari pelajaran ini, dari materi budaya positif ini, kita akan tahu, oh kita hanya bisa melihat dan menilai, oh Bapak Ibu guru ini kategori sifatnya adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, apa sebagai teman, kemudian sampai kepada manajer. Ya, hal semacam itulah yang perlu kita pelajari dari materi budaya positif ini. Kita mau jadi sosok seperti apa gitu, sehingga nanti akan diingat oleh siswa-siswa kita. Tidak sekarang, bisa mungkin setelah lulus itu kembali kepada masyarakat, mereka akan bisa merubah jati diri manusia yang sesungguhnya begitu. Oten Bu Indra, Bu Mika, dan teman-teman yang lainnya itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Satria. Ngapunten. Kalau semisal nih ya, semisal ini Pak, semisal gimana kalau kita memposisikan diri kita itu membuat rasa bersalah gitu kan. Biasanya kan yang cewek-cewek yang cuy-cuy yang jurusan ABHB itu kan susah didekati kalau kita nggak mengetuk hati mereka dengan Duk, coba kayak gini loh Duk, coba kamu ingat. Nah biasanya itu lebih mengena, walaupun itu sebenarnya kalau di 5 posisi kontrol itu salah dan tidak boleh. Nah, tapi kan kita kembali lagi melihat posisi atau melihat kondisi pasar kita melihat siswa kita, di mana siswa kita itu dengan berbagai macam background, berbagai macam masalah yang dibawanya ke sekolah, berbagai macam keinginan mereka pergi ke sekolah, motifnya ke sekolah itu beda-beda, dan motif untuk mencari ilmu itu mungkin 10% dari mereka, yang banyaknya itu bukan motif untuk cari ilmu. Nah kadang kalau menurut saya itu dari 5 posisi kontrak itu kadang yang menurut saya, walaupun itu orang sesuai, kalau yang menurut saya itu lebih ke kita mengetuk hati mereka dan membuat mereka sedikit mengintrospeksi dengan apa itu posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita mengetuknya dulu,
buka hatinya dulu biar mereka mengingat-ingat dulu, oh ternyata itu saya seperti ini, saya kelirunya di sini, saya tuh sekolah itu tujuannya ini, melihat orang tua saya yang bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Kadang itu juga lebih mengena di hatinya anak-anak, walaupun itu sebenarnya salah. Bagaimana? Oh, monggo. Iya, memang benar. Oke. Tanggapannya yang lain enggak apa-apa loh Bapak Ibu. Ya monggo, yang lainnya dulu. Karena gini loh Bu Indra, kalau kita berposisi menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah gitu ya, dua posisi yang pertama itu, nanti siswa itu nanti akan muncul dampak negatifnya adalah dendam sama yang bersangkutan begitu. Ya, contoh gitu ya, ketemu di jalan nggak disapa, malah menghindar, gitu ya. Ada seperti itu. Kalau kita merasa baik sama anak-anak, dimanapun kita berada, selalu kita sapa. Kita itu disapa dari jauh gitu, disapa, malah didatengin gitu. Itu yang pernah. Jadi kita menghindari lah dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan kita. Ya, yaitu dua posisi itulah. Kalau yang penghukum itu nemen itu. Kalau yang pembuat merasa bersalah, terkadang kan anak-anak itu kan datang ingin curhat gitu loh. Malah kita memberikan saran, malah kita nanti, oh kamu keliru Pak gini. Kalimat-kalimat, kata-kata yang verbal seperti itu, kamu keliru nih. Harusnya seperti ini, nggak perlu kita ucapkan seperti itu. Oh, kita dengarkan dulu. Nanti materinya itu pada saat materi coaching gitu nantinya. Gitu. Jadi ini kita menghindari rasa dendam, menimbulkan rasa dendam pada siswa itu terhadap sosok guru itu gitu. Ya, jadi kita menghindari itu dampak negatifnya. Tapi ya bisa kita hindari hal itu. Contoh sebagai penghukum, selesai menghukum kita ucapkan mohon maaf ya nak ya, ini sifatnya Bapak hanya ingin menghukum untuk mendisiplinkan kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, ada kalimat endingnya adalah permintaan maaf itu. Sehingga saat mereka kembali kepada komunitasnya, itu tidak menjadi lebih murung, tapi menjadi lebih semangat lagi. Intinya itu, kembali kepada komunitasnya lebih itu. Bukan malah, entah ini ya, kok nang jopo ya, lanjut no geluti, wah ini yang paling bahaya gitu. Nah ini, ya mana itu ya, ini, kok ngono, mau masuk kiri tunjuk raine kok ngono, wah tambah keliru meneh awak dhewe gitu. Nah, itu sifatnya itu. Pokoknya intinya adalah menghindari kita menimbulkan sifat dendam siswa terhadap sosok guru tadi. Kita memberikan nilai-nilai positif lah kepada guru, kepada siswa sehingga menjadi contoh yang baik pada anak-anak. Ininya gitu. Kemudian zaman sekarang ini anak-anak tutur katanya unggah-ungguh bahasa Jawanya sudah mulai luntur, memanggil gurunya dengan kata sampean. Ya, kalau kita sebagai guru merasa tersinggung, wah jelas tersinggung artinya. Tapi bagaimana kita menyampaikannya, meluruskannya. Kalau nggak bisa menggunakan bahasa Jawa, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Ono unggah-ungguhe, ono adape. Intinya seperti itu. Kita gunakan kalimat-kalimat yang santun, gitu. Gitu, monggo dilanjut setelah habis waktunya nantinya. Saya juga setuju dengan pendapat itu Pak, karena di pengalaman saya sendiri nih. Waktunya minimal berapa tuh Mek yang harus terrecord? Recordnya sebenarnya tidak ada Bu minimalnya. Kalau di itunya gitu di mic-nya Bu. Yang ada. Gak fokus itu untuk nilai itu. Oh ya maafkan. Masih mood. Jadi sebenarnya minimal harus berapa kalau yang apa sini offline? Kalau saya kemarin kan yang 1.4 ini kan saya online, saya daring, saya luring, jadi satu jam setengah saya kemarin. Nggak ada itu Bu, nggak ada ketentuannya minimal. Cuma yang di LMS hari ini itu praktek penyampaian budaya positif dengan Bapak Ibu guru dan praktek bersama siswa. Tadi saya praktek keyakinan kelas bersama siswa. Oh oke. Iya. Nah, saya mau tanya sama semuanya. Semuanya. Pernah enggak? Pak, pasti pernah kita ini
didatangi siswa, Pak, pingin ngobrol, Pak, pingin curhat, Pak. Nah, ayo. Sering. Pasti pernah, sering nggak Pak. gitu. Nah, Sering, itu Pak. bisa kita gunakan nantinya loh. Kita gunakan untuk menumbuhkan motivasi pada anak-anak. Nanti itu prakteknya coaching ini Bu Bindra ya. Kalau itu nantinya kita hanya sebagai pendengar, kita nanti nggak boleh memberikan solusi, tapi memancing anak itu untuk menemukan solusinya. Nanti endingnya itu nanti. Oke. Saya akan belajar sebaik mungkin. Nah, Baik, tadi Ibu. menanggapi yang Pak Satria itu loh, Pak. Tadi apa ya? Saya mau menanggapi kok jadi lupa. Gimana ini? 5%. Fokus iki. Ayo, mangan sik iki lho, mangan anggur sik iki. Saya tuh nggak fokus lampunya Pak Satria kok nyala mati malah nggak fokus itu saya Pak. Oh iya, iki ana jini nang kene lho, iki mati meneh. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Izin bertanya, saya membahas yang tadi. Iya, monggo. Posisi kontrol. Apa sih dampak negatifnya dari 5 posisi kontrol tersebut? Karena yang saya tahu kelas kita di SMK itu kan heterogen ya. Jadi kita tidak mungkin menerapkan satu posisi kontrol saja. Posisi kontrol itu kan tergantung pribadinya anak-anak. Mungkin si A kita bisa mengontrol dia dengan posisi penghukum. Mungkin si B kita bisa mengontrol dia dengan posisi teman dan sebagainya. Karena anak-anak itu terlalu heterogen, jadi kita nggak mungkin berpatokan pada satu posisi kontrol. Kita harus benar-benar pandai memilah posisi kita untuk bisa menelusuri ataupun meningkatkan kedisiplinan mereka. Menurut saya kayak gitu. Iya Pak, betul itu. Saya setuju. Jadi dampak positifnya Pak, per part itu tadi ya, yang seperti yang sudah disampaikan Pak Satria sebenarnya. Kalau tipe penghukum itu nanti anak-anak itu anak-anak kita kan cenderung pengingat yang bandel gitu. Mereka akan terus mengingat apa yang membuat mereka sakit hati itu sampai tua. Bahkan kemarin itu sempat ada diskusi tentang hal ini. Salah satu peserta, bapaknya mungkin sudah usia 40-an kayaknya, itu masih ingat apa penghukuman dari gurunya SD sampai bapaknya umur 40 tahun, dan itu tidak pernah lupa. Hanya karena bapaknya itu salah memakai sepatu di sekolah kemudian dihukum. Dan itu sempat diceritakan di forum. Nah, jadi poin dampak negatif dari posisi kontrol ke hukum itu siswa menjadi dendam kepada kita, dan itu tidak baik. Traumatik ya. Kemudian yang kedua Pak, sebagai tipe pembuat merasa bersalah gitu. Itu juga akan menciptakan siswa itu merasa dirinya itu buruk Pak. Dan kita sebagai pendidik kan nggak boleh ya membuat siswa merasa buruk. Oh aku ternyata salah yo, kok gitu ya, itu nggak boleh sebenarnya. Karena kita itu harus mengacu kalau dalam pendidikan kita hari ini nggih, kurikulum kita hari ini yang kita yakini itu kan, jika kita itu harus memberikan motivasi kepada siswa untuk terus maju, maka posisi kontrol membuat merasa bersalah ini kurang baik untuk dilakukan. Kemudian untuk posisi teman Pak, itu sama seperti yang disampaikan dari Pak Satria tadi, bahwa kita akan terlalu dekat dengan siswa sehingga siswa tidak menghormati kita sebagai guru. Nah, posisi yang paling baik untuk dilaksanakan itu posisi pemantau dan posisi manajer. Karena kita sebagai guru dapat menjaga wibawa kita juga dapat menjadi seorang yang netral kepada peserta didik. Tapi saya garis bawahi lagi bahwa 5 posisi kontrol tadi semuanya bisa dilakukan. Sebenarnya nggak ada salah dan nggak ada yang benar. Itu hanya teori Pak. Karena antara teori dan praktek itu kadang-kala berbeda. Kita harus menyesuaikan kondisi, menyesuaikan pengalaman siswa, dan menyesuaikan banyak hal di sekolah kita. Misalnya kalau sekolahnya di SMA 1. Mungkin guru sebagai manajer aja udah bisa mendisiplinkan siswa. Tapi kalau di sekolah kita, wah jangan harap. Karena siswa kita tidak seperti itu gitu. Ada banyak hal yang menjadi PR kita sebagai pendidik di sekolah kita. Jadi kita kadang juga harus menjadi tipe penghukum, kadang kita juga harus menjadi teman untuk siswa kita, kadang juga harus menjadi manajer. Tinggal sikonnya seperti apa, gitu Pak. Oke, mungkin ada tambahan. Monggo Pak Rahmat, siap. Ternyata pertanyaan banyak ya. Biar seru. Enggak, maaf baru ngikuti Bu Mila. Ini
mau bertanya saja yang disampaikan tadi luar biasa, banyak ilmu yang bisa diserap, ilmu baru buat saya. Saya ingin bertanya satu hal, Bu Mila. Di kemarin waktu kegiatan saya di ada Zoom seperti ini juga, pernah bahas seperti di Bu Mila ini. Yang ingin saya tanyakan itu satu, apakah yang tadi disampaikan posisi guru 5 tadi itu berlakunya hanya di ruang dalam kelas atau di luar kelas juga harus seperti itu. Nah, itu karena di yang pernah saya dapat kemarin itu di Zoom itu guru itu posisinya tidak lebih dari satu kotak ruang di pembelajaran atau KBM. Di luar itu ya guru posisinya sebagai seseorang atau pribadi atau individu yang bekerja di satu instansi. Nah, ini kalau saya jelaskan agak bingung juga karena ketika kita bicara tentang sebagai guru, maaf ya agak panjang ya, sebagai guru ya kita bicaranya tentang bagaimana kita mentransfer apa yang ada di otak kita, ilmu kita ke siswa dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, apakah ini juga berlaku di luar KBM seperti itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Ini saya akan menjawab sesuai sudut pandang saya. Kalau saya sendiri, saya selalu membawa, bukan selalu ya, mungkin saya lebih sering membawa identitas saya sebagai guru dimanapun saya berada. Jadi ketika saya bersama murid dan itu di luar sekolah, saya tetap berusaha untuk menjadi seorang guru. Tentunya guru yang lebih enjoy Pak, bukan guru yang kaku atau gimana gitu. Saya di luar sekolah juga lebih sering berkirim pesan dengan siswa-siswa saya dan mereka juga pasti Bapak Ibu juga pernah kok seperti mereka juga tentang hal sebagainya gitu. Itu tapi saya juga tetap melakukan 5 posisi kontrol yang ada yang saya pelajari ini. Tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Karena sebenarnya hal ini sangat aplikatif di kehidupan kita. Entah dengan siapapun sebenarnya hal ini juga sangat aplikatif gitu. Kadangkala kita kepada teman pun kadang kita juga bisa menyikapi sebagai manajer. Atau mungkin kita bisa menyikapi kepada adik kita misalnya. Itu juga kita juga bisa melaksanakan hal itu. Jadi sebagai seorang individu, saya tidak membatasi diri saya hanya di dalam sebagai guru, sebagai individu yang melaksanakan pekerjaan sebagai guru, saya tidak membatasi diri saya ada di dalam ruangan tertentu untuk mengaplikasikan 5 posisi kontrol. Tapi saya juga berusaha mengaplikasikannya tentunya secara bijaksana di luar kelas, agar hal itu lebih aplikatif, agar lebih terstruktur seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang guru, memang guru itu mentransfer ilmu dan mendidik siswa, dan itu hanya dilakukan di sekolah. Tapi kita juga punya kuasa untuk memilih apakah kita mau melaksanakannya di luar sekolah atau cukup di dalam sekolah saja gitu. Mungkin ada tambahan? Itu sudut pandang saya. Sampun Pak Rahmat, ada tanggapan lagi? Enggak ada. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Mungkin kita cukup sampai di sini, Iya. Cukup, sudah 1 jam. Sudah jam 8. Tentu terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga hal ini dapat membawa keberkahan dan ilmu yang baru kita semua. Amin. Saran Bu Mila. Bu Mila saran. Amin. Saran Google Meet dengan teman-teman. Mungkin saya juga kemarin nggak datang di kegiatan visi misi gitu. Harusnya yang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas dulu di sini. Tadi belum disampaikan. Kedua, sebelum mulai kita buat ice breaking dulu supaya lebih enjoy. Tapi ini sudah enjoy. Baru nanti materi terakhir refleksi gitu. Dan rencana tindak lanjutnya apa? Gitu. Ya Pak Satria, terima kasih banyak atas masukannya. Jujur saya walaupun sering melakukan Zoom selama ini tidak terpikirkan hal itu.
Kali ini juga menjadi hal baru untuk saya, nggih. Terima kasih banyak atas sarannya. Kemudian jangan bosan-bosan jika saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu di lain Mbak Jie, kesempatan. Mbak Jie. Beres. Diulangi, Jie. Breakingnya Sing sekarang. es breakingnya teks Sekarang, iki. iya. Es breakingnya teks sekarang. Gitu ya. Kan kita. Baiklah. Aku tinggal gitu. Ya, es breakingnya teks sekarang. Kesepakatan kelas kesepakatan kelas. Teman-teman nanti waktu Zoom nggak boleh gini ya. Mau apa ya? Gitu-gitu. Ya boleh zoom minyak lah ya, boleh live minyak lah ya, nggak boleh live minyak. Apa live minyak lo? Begitu. Nggak apa-apa lain waktu aja, lain waktu nggak apa-apa Bu Indra. Karena besok hari Sabtu, saya meyakini bapak-bapak ibu guru pasti akan istirahat, menikmati liburan kita yang Oh enggak, menghafalkan ibu. Saya menghafalkan ibu dan besok saya masih ngajar ibu. Tolong. Oh iya. Ngajarnya 6 hari. Baik, saya tutup kalau begitu. Aku tak. Bu Lucy lagi tampil kamu tutup. Tahu ya aku. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu, saya tutup. Kita tutup dulu pembelajaran. Kita tutup dulu presentasi dan berbagi ilmu pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silahkan live Zoom semuanya, enggak apa-apa. Enggak, take picture dulu sebelum live ya. Iya, saya lupa. Cantik lagi ini. Mas Kadung, Bu Lucy Mas Kadung. Aku Mas Yogi sakmene lho. Naik kuno apa itu? Sakmene lho aku. Sudah tua ini. Berdaster. Baiklah, Dasar navigasi. mari kita menentukan posisi kita akan seperti apa. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Baik, segitiga Terserah apa. restitusi. Bu Eli, terima kasih banyak. Seperti ini ya. Apa ini artinya? Baik. Ya. Monggo dulu sih segitiga restitusi dulu. Oh, Siap. segitiga restitusi. Saya akan melihat, saya akan mengklik 1, 2, 3. Oh jadi ini. Piye sih kok enak banget ya? Enggak Bu, bagus. Itu tuh tinggal keyakinan kita. Yang PD dong, yang PD. Soalnya dasaran jadi gak beda. Aku suwine print screen-nya diki. Seto, atau neh. Ayo, yang bagus. Bu. Pokoknya aku nek pas wae ngomong baleni neh lho yo. Iya. 1, Bu Lucy kok 2, dijidak 3. tangannya? Oke, diam. Semua diam, seperti patung. Baiklah. Terima kasih. Jangan live. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau mau live silahkan. Selamat Dadah beraktivitas. teman-teman, saya mau live yang lain soalnya saya mau beli minyak. Beraktivitas. Iya Selamat guys, silahkan membeli minyak. Aku kayak Dadah. ini loh. Ayo live di menit kuwi lah. Lewat aku. Ada promo minyak. Aku mau check out minyak. Oke, pindah Zoom. Siap. Yo, Terima kasih dadah. Pak Rahmat. Terima kasih Bu Eli. Bye. Pak Raisu. Dadah teman-teman. Dadah. Tunggu aku di hari Senin ya untuk Terima membacakan kasih. ibu. Asin aja. Ibu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wes. Aku tak Hilang, lakukan. Dan. Dadah.